Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 dari kelas PSTIB. Di sini kami akan mempresentasikan proses di minggu ketiga yang telah kami lakukan untuk proyek sistem operasi. Next. Di sini kami beranggotakan yang pertama Deru Pertama, Jaya Pratama, Nabila Saida Zara, dan Nova Arundina Inzani. Next. Lalu untuk proses di minggu ketiga yang telah kami lakukan, yang pertama kami berhasil membuat repositori berisi Laravel beserta library-nya dan sudah di-clone ke seluruh anggota. Lalu masing-masing anggota sudah mencoba push ke repositori GitHub, lalu berhasil membuat landing page sementara untuk tampilan user, dan kami telah membuat diagram activity dan sequence dari use case yang telah dibuat. Next. Untuk kendala akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Nova. Jadi pada saat pembuatan proyek terdapat beberapa kendala. Yang pertama itu Laravel dan filamen itu lumayan berat ketika dijalankan, bahkan secara lokal. Itu yang kedua ada dalam pembuatan proyek itu kita masih belajar dan masih menyesuaikan untuk menggunakan Laravel. Setelah itu yang ketiga mencari database online agar database sama semua gitu. Jadi selesai untuk gimana database-nya itu masih Railwell gitu, belum fix banget gitu. Setelah itu kendalanya ada di tampilan. Nah, tampilannya itu belum responsif di mobile gitu. Jadi nggak bisa di HP untuk sementara ini. Oke, saya kembalikan ke Nova. Baik, di sini terdapat diagram sequence yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pada diagram sequence login terdapat admin, sistem, dan database, di mana admin akan membuka halaman login, kemudian sistem akan menampilkan halamannya. Juga terdapat alternatif jika data tidak cocok. Kemudian yang selanjutnya ada sequence mengelola data penjualan. Di sini juga terdapat admin, sistem, dan database, di mana admin memilih menu kelola penjualan dan sistem akan menampilkan data penjualan. Lalu admin akan memilih antara tambah, ubah, dan hapus, dan sistem akan menampilkan halaman data yang berhasil disimpan. Terdapat alternatif jika admin membatalkan aksi tambah, ubah, atau hapus. Selanjutnya terdapat sequence melihat riwayat penjualan, di mana admin akan memilih menu lihat penjualan, dan sistem akan menampilkan detail transaksinya dari data yang telah diambil di database. Terdapat juga alternatif jika transaksinya tidak valid dan sistem akan menampilkan pesan detail transaksi tidak tersedia. Selanjutnya terdapat sequence lihat data ikan, di mana admin akan memilih menu untuk melihat data ikan, lalu sistem akan mengambil datanya di database akan mengirimkannya kepada sistem, dan sistem akan menampilkan hasil pencarian ke admin. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang selanjutnya merupakan lanjutan dari sekuen diagram yang telah dibuat oleh rekan kami, Zara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jaya. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan untuk sequence cari ikan. Yang pertama, admin akan mengklik tombol cari, terus sistem akan menampilkannya. Dan juga jika ada alternatif menambahkan filter, maka dia akan menampilkan form filter dari sistem terus menuju admin, dan habis itu mengirimkan ke database, lalu sistem akan menampilkan ke admin. Setelah itu selanjutnya ada mengelola data ikan, yaitu memilih data ikan dari admin ke sistem. Setelah itu sistem akan meminta data dari database. Setelah itu akan menampilkannya, dan juga terdapat beberapa alternatif, yaitu nambah dan juga mengubah data ikan. Jika ingin mengubah atau menambah data ikan, maka sistem akan menampilkannya dan mengirimnya. Setelah itu database menyimpan dan mengkonfirmasi hasil, dan juga menghapus data ikan sama seperti alternatif sebelumnya.
Setelah itu ada logout, jadi admin memilih menu logout. Setelah itu sistem akan menghapus session admin dan sudah logout. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya merupakan activity diagram. Di sini terdapat activity diagram login, di mana yang pertama itu admin akan membuka website, lalu sistemnya akan menampilkan halamannya, lalu di situ admin akan menginputkan username dan password, lalu sistem akan melakukan validasi pada database. Nah, ketika valid, maka halaman utama akan ditampilkan. Namun ketika tidak, maka dia akan kembali ke halaman login. Next. Baik, di sini adalah activity dari lihat data ikan. Di sini admin akan memilih menu lihat data ikan, lalu sistem itu akan meminta data dari database untuk menampilkan data ikan di layar si admin. Lalu di situ admin itu akan diberikan decision apakah ingin mencari ikan tertentu. Jika iya, maka nanti admin itu bisa memasukkan kata kunci yang ingin dicari, lalu sistem akan mencarinya di database dan menampilkan hasilnya pada halaman admin. Next. Jadi di sini adalah activity diagram lihat riwayat penjualan. Di sini terdapat admin itu memilih menu lihat riwayat penjualan, lalu sistem itu akan mengambil data dari database dan menampilkan daftar riwayat penjualannya ke halaman si admin. Lalu ketika admin melihat daftar riwayat, nah nanti ada suatu pertanyaan, apakah si admin ini ingin melihat detail transaksinya? Jika iya, maka nanti si sistemnya akan menampilkan detail transaksinya pada admin. Namun jika tidak, akan kembali ke menu lihat riwayat penjualan. Next. Baik, di sini adalah activity kelola data penjualan. Di sini admin memilih menu kelola data penjualan, lalu sistem akan mengambil data dari database untuk mengirim dan menampilkan data di layar si admin. Lalu admin itu nanti ada suatu percabangan di mana dia itu bisa memilih 3 opsi, bisa menambah data, mengubah data, maupun menghapus data penjualan. Nah, ketika dia menambah data, maka dia akan mengisi form data baru, lalu mengubah itu dia akan mengubah data penjualannya, dan menghapus itu dia bisa mengonfirmasi penghapusannya. Lalu nanti data tersebut akan disimpan ke database, lalu nanti database akan mengirimkan notifikasi ke sistem, dan si sistem akan menampilkan notifikasi ke admin yang akan diterima notifikasinya oleh si admin. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini terima kasih atas kesempatannya. Di sini adalah activity untuk mencari dan filter data ikan, yang mana pengguna akan memilih tombol search, lalu sistem akan menampilkan form search, lalu pengguna akan memasukkan data ikan yang ingin dicari, lalu dia akan memilih apakah ingin menambahkan filter ke penelusuran. Jika iya, akan menampilkan form filter, lalu bisa memilihkan pilihan filter yang ada. Jika tidak, maka akan langsung lanjut ke request data pencarian ke database. Sistem akan langsung merequest pencarian ke database, yang mana dihubungkan menggunakan join dari 2 proses. Lalu dari database akan mengirimkan hasil pencarian dan akan ditampilkan oleh sistem, dan pengguna akan menerima dan melihat hasil pencarian. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah activity untuk kelola data ikan, yang mana di sini role utamanya adalah admin. Admin memilih menu data ikan, lalu sistem akan mengambil data ikan dari database, database akan memberikan data ikannya, lalu sistem akan menampilkan data ikannya ke admin, dan admin akan memilih menu halaman yang akan bisa menjadi 3 jalur menggunakan fork, menjadi pilihan hapus 1 data ikan, ubah 1 data ikan, atau tambah ikan. Yang mana ketika kita ingin ubah data ikan dan tambah data ikan, maka akan join kembali karena sama-sama mengirimkan form. Yang mana sistem akan sama-sama menampilkan form tambah atau ubah data ikan. Bedanya kalau misalnya ubah, maka formnya bakal berisi data-data ikan yang lama. Lalu pengguna dapat mengisi form penambahan atau perubahan. Jika tadi admin memilih hapus 1 data ikan, maka akan lanjut akan ke proses di mana sistem akan menambahkan hasil tambah atau ubah atau hapus data ikan ke database. Jadi dari proses sebelumnya langsung diinputkan ke database.
yang mana database akan menyimpan data ikan dan akan menampilkan notifikasi hasil pengelolaan data ikan ke admin, apakah sukses dan gagal. Selanjutnya, oke, di sini ada activity untuk logout, di mana ketika admin logout, maka admin memilih menu logout, lalu sistem akan menghapus session admin dan mengarahkan admin ke halaman login kembali. Dan admin sekarang berada di halaman login. Selanjutnya, baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Sekian aktivitas diri saya. Baik, ini merupakan tampilan dari landing page sementara yang telah kami rancang. Di sini terdapat beberapa tampilan. Yang pertama itu ada seperti welcome, lalu ada tampilan produk yang kita tampilkan di bagian home-nya, lalu ada kata-kata testimoni, dan yang di paling bawah itu kita berikan lokasi dari toko Kiai Goldfish Lampung. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini kami kemarin kan sudah menemukan kendala untuk proses pengerjaan pada lingkungan GitHub itu database-nya tidak bisa jadi satu. Maksudnya database-nya bakal terpisah-pisah alias lokal per orangnya. Makanya di sini kami mencari alternatif untuk database online agar database-nya satu, yang mana kami menemukan Railway untuk sementara. Nah, di sini kami udah mencoba untuk membuat database Railway-nya dengan menambahkan table admin, dan di gambar kiri, tolong geser ke kiri. Nah, di sini sudah dicoba untuk mengintegrasikannya di codingan sehingga bisa tampil data dari database online-nya untuk di codingannya. Selanjutnya, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, ini merupakan dokumentasi yang telah kami lakukan ketika kami telah melakukan kerja kelompok. Next. Di sini merupakan dokumentasi dari Deru Pratama dalam membuat repositori project dan install Laravel. Next. Di sini adalah dokumentasi pribadi klon GitHub dari Jaya Pratama. Next. Ini merupakan dokumentasi pribadi klon GitHub dari Nova Arundina. Next. Dan ini merupakan dokumentasi pribadi klon GitHub dari Zara, Nabila Saida Zara. Yang ini merupakan dokumentasi membuat activity diagram dari Deru Pratama. Next. Ini merupakan dokumentasi dari pembuatan sequence diagram yang dilakukan oleh Jaya Pratama. Yang ini merupakan dokumentasi pribadi pembuatan activity diagram yang dilakukan oleh Nova. Next. Dan ini merupakan dokumentasi pembuatan sequence diagram yang dilakukan oleh Nabila Saida Zara. Next. Yang ini merupakan dokumentasi percobaan database online untuk lingkungan kerjasama yang dibuat oleh Deru Pratama. Next. Yang ini merupakan dokumentasi dari Jaya Pratama dalam mengintegrasikan landing page awal. Next. Yang ini merupakan dokumentasi dari Jaya Pratama dalam menginstal admin menggunakan membuat login admin menggunakan filament. Next. Yang ini merupakan dokumentasi pembuatan tampilan semua produk di landing page yang dilakukan oleh Nova Arundina. Next. Yang ini merupakan dokumentasi pembuatan lokasi atau kontak us yang dilakukan oleh Nabila Saida Zara. Next. Baik, untuk to-do list akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan to-do list yang akan kami buat untuk minggu keempat, yang mana kami akan menyelesaikan dokumen SKPL, lalu mencoba mengintegrasikan database online ke program, yang mana tadi sebelumnya kami sudah mencoba Railway, tapi itu kan baru percobaan. Dan di sini kami ingin mengintegrasikannya sesuai dengan class diagram yang sudah kami buat.
Lalu kami bakal belajar lagi dan menyesuaikan diri dengan penggunaan Laravel, dan terakhir akan membuat tampilan admin dashboard. Terima kasih. Saya kembali lagi ke ini moderator. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.